Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guru besar, eh, senior, dan para sejawat. Kembali lagi dalam acara Tanya Apa Saja. Untuk kali ini seri Mohon maaf, Pak. ke-168. Agak putus. Kami harap untuk para peserta memeriksa nanti setelah adanya dilaksanakan, maka akan diundang di platform Pelataran Sehat. Si fertilitas ya. Halo? Iya, agak putus-putus ya suaranya ya. Oh, nggih. Dan Dokter ada Wiwit. suara luar masuk. Dokter Oh, Wiwit, nggih. suaranya agak putus-putus kedengarnya. Di tempat saya di bagian itu. Iya, tadi introduksinya putus-putus, Dok. Oh iya, iya betul berarti. Ya, monggo Dokter Tio, silakan. Nggih. Untuk kali ini Dokter Brahmana sedang berhalangan untuk membuka kegiatan. Jadi langsung saja saya berikan kepada moderator untuk kali ini dengan Prof. Samsul Hadi. Monggo Prof, saya persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan bicara mengenai hiperprolaktinemia dengan narasumber Dr. Ahson sama Dr. Wiwit. Kalau saya tidak salah, monggo Dr. Ahson atau Dr. Wiwit untuk memberikan sedikit ulasan untuk memancing diskusi nantinya. Monggo, ya, terserah mana, Dr. Wiwit dulu atau Dr. Ahson dulu, monggo. Dokter Wiwit, monggo Dokter Wiwit. Baik, ya. Terima kasih. Izin share screen, ya. Sampun kelihatan? Non sewu, apa sudah kelihatan, ya? Sudah. Tapi Mas belum show. Oh, di sini sudah show, ya, Bro? Sampun atau belum, ya? Sampun kelihatan? Sudah, coba digerakkan Pak Wid, dipindah slide. Nggak gerak di sini. Sampun, Dok? Belum pindah. Coba keluar lagi ya. Sudah. Coba saya keluar lagi, saya masuk lagi, ya. Ya. Sampun, Dok? Ya, ini coba. Baik. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pagi hari ini. Saya merasa hormat di sini saya diminta untuk ikut dalam kegiatan tas hari ini dengan moderator Prof. Samsul, guru saya, juga Dr. Ahson, juga senior dan guru saya. Mohon izin saya sedikit menyampaikan mungkin 3 slide saja tentang hiperprolaktin. Jadi mungkin ringkasan saja di sini. Di sini adalah algoritma diagnostik untuk melakukan evaluasi hiperprolaktin. Mungkin tidak selalu sama, tapi mungkin ini bisa membantu untuk mengarahkan saja. Jadi jika ada kecurigaan suatu hiperprolaktin atau ada tanda rilis galaktoria, mungkin bisa diukur. Yang pertama kali adalah hormon tiroid TSH, thyroid stimulating hormone, dan juga prolaktin. Jika ada peningkatan TSH, terapi untuk hipotiroid itu diperlukan. Kemudian apabila terjadi peningkatan prolaktin, dilihat ini peningkatan prolaktin ini sedikit atau banyak. Sedikit itu mungkin kalau kita baca dari square of 20 sampai 40.
Mungkin perlu kita ulang dalam kondisi yang mungkin lebih ideal, pasien tidak tidur atau tidak sedang makan atau istirahat atau olahraga. Nah, kalau masih terjadi peningkatan, berarti porafirnya tinggi. Nah, kalau porafirnya tinggi, baru kita terapi. Ada narasumber juga referen juga di tempat lain seperti Sporov, mungkin perlu juga dievaluasi apakah ada gangguan pada clearance di sini fungsi ginjalnya. Dilihat kalau ada gangguan clearance-nya, mungkin penyebabnya dari situ. Tapi kalau tidak, berarti mungkin berarti dari gangguan dari pubis anterior. Sehingga di sini perlu dilakukan terapi di sini. Nah, ini slide berikutnya, mohon maaf kalau tulisannya kecil-kecil, semoga bisa dilihat. Kalau ini yang sering kita temui di lapangan, hiperprolaktin dengan gangguan ovulasi. Jadi sering terjadi pasien datang dengan gangguan ovulasi. Nah, kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, kalau hanya anovulasi saja, mungkin kita bisa lakukan yang pertama TSA. Tapi kalau anovulasi dengan aminore sekunder, kita bisa lebih menyeluruh. Kita periksa beta CG atau TESPEC, tiroid, prolaktin, FSH. Nah, pada kasus ini hanya gangguan anovulasi, kita periksa TSA, bila tinggi, maka dilakukan penanganan hipotiroid. Bila TSA normal, mohon maaf, ini bukan MRI. Ini yang saya dapat, ini MRI memang. Ada normal, mikroadenoma, makroadenoma, ada stop efek tumor. Sebenarnya kalau pengalaman saya, kalau misalkan kadar prolaktinnya kurang dari 100, biasanya tidak terlalu besar danger adenoma dari pubis anteriornya. Nah, bila kecil, maka diberikan terapi bromokriptin, dopamin agonis. Kemudian apabila komplainnya jelek, misalkan ada gangguan GI tract, maka diberikan yang kedua bisa diberikan cabergoline. Tapi beberapa sudah langsung diberikan cabergoline karena efek sampingnya lebih rendah. Nah, kemudian bila dari pemeriksaan adenomanya besar, biasanya kita konsul ke bedah, apakah dapat terapi pembedahan atau tidak. Kalau kita lihat dari konsensus Inferi, hiperprolaktinemia dengan infertilitas, ini kalau masuk klasifikasi yang lama, masuk klasifikasi kelas 4, diberikan dopamin agonis seperti cabergoline atau bromokriptin. Kemudian ada catatan perlu dipertimbangkan keamanan penggunaan pada kandungan efisiensinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu sekelas dari saya. Saya kembalikan ke Prof. Samsul dan Dr. Hasan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wiwit. Barangkali Dr. Hasan ingin nambahi. Siap, ya Prof. Mungkin saya nambahin juga untuk hiperprolaktin supaya lebih. Izin share, Prof. Sudah kelihatan ya? Sudah, cuma belum show. Ya, ini coba. Nah, sambut ya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Samsul selaku moderator dan Dr. Wiwit yang sudah memberikan tambahan informasi ya. Mungkin saya ingin menambahkan dikit aja terkait dengan hiperprolaktin ini. Jadi hiperprolaktin ini kita tahu prolaktin ini kan suatu hormon yang dihasilkan di pituitary anterior gitu ya. Dan dia dikatakan dulu penemunya pertama kali oleh Pak Sticker ini, di seorang ahli dokter hewan gitu ya, tahun 1928. Jadi hormon ini disebut hormon pleiotropik karena dia berbagai macam pengaruh dampak yang ditimbulkan oleh karena hiperprolaktin tadi. Saya sedang pimpin rapat. Mana sumbernya dari dua sel utama, ini laktotrop dan desi2 sel. Kita tahu kalau kita lihat struktur ini banyak permasalahan di laboratorium dan hasil dan klinis ini sering terjadi. Jadi yang banyak beredar di kita sebetulnya di free prolaktin atau kalau mungkin ya di dimerik. Sedangkan yang bawah ini sebetulnya jarang terjadi, namun bila ini ada maka kita patut mengevaluasi lebih lanjut tentunya. Saya katakan pleiotropik tadi ini dampaknya. Dia yang utama sebetulnya pengaruh di laktasi atau payudara, induk dilaktasi dan sebagainya.
namun juga dia berpengaruh juga terhadap metabolisme, imunologi, dan reproduksi. Dan juga hati-hati juga terhadap osteoporosis bisa terjadi pada kasus hiperprolaktin tadi. Teman-teman sekalian, kalau kita melihat karena pasien kita dibatasi oleh perempuan, jadi kalau saya pakai patokan 25 ini gampangannya ya, nanogram per mililiter ini. Di mana ini patokan kalau lebih dari ini ya kita mesti waspada suatu hiperprolaktin. Serta kalau kita mendapatkan gambaran yang tinggi, ya, gambaran kadar yang tinggi dengan keluhan-keluhan pada bagian otak, maka perhatikan kalau ada patokan secara kasar disebutkan kalau 200 nanogram, hati-hati biasanya patokan 1 cm. Di antara 200.000 kira-kira ada tumor loh di daerah sentral tadi terkait dengan adenoma tadi bisa dianalogkan sesuai dengan ukurannya kurang lebih sampai 2 cm. Kalau kita lihat alur produksi, ya, mekanisme kerja dari prolaktin sendiri itu dia dihasilkan di hipofisis anterior tadi. Di sini ada dua hal tadi sehingga Dr. Wiwit menyinggung juga tentang pentingnya tahu enggak tiroidnya ada pengaruh enggak, ada gangguan enggak itu ya. Jadi karena ini sangat dipengaruhi oleh neurotransmitter dopamin ini. Dengan adanya neurotransmitter dopamin yang terhambat atau tidak ada atau kurang dan sebagainya itu, maka dampak yang dihasilkan dari hipofisis anterior tadi meningkatkan prolaktinnya sehingga muncullah hiperprolaktin. Dan juga sisi yang lain ternyata thyroid releasing hormone yang menghasilkan stimulating hormone tadi itu juga mempengaruhi. Ini pada kasus-kasus yang hipotiroid ini akan peningkatan, ini pun juga memberikan reaksi. Jadi nantinya harus diperiksakan juga pada kasus-kasus di gambarnya Pak Wi tadi jelas tuh. Perlu dipertimbangkan juga pemeriksaan tiroidnya bagaimana. Jangan-jangan dia double pemicunya. Bisa kausatif dari tiroid, juga kausatif dari prolaktin. Atau prolaktin sendiri dipicu oleh hipotiroidnya. Nah, sedangkan gambaran-gambaran yang lain ini hal yang bisa memicu atau menghambat. Nah, tentunya kalau kita ada suatu kewaspadaan hiperprolaktin, maka kita wajib mengevaluasi hal yang lain. Kasus-kasus neurogenik di sentral bagaimana, apakah ada enggak. Kemudian fisiologi kausatifnya ini, jadi kadang hamil, stres, dan sebagainya ini meningkatkan. Ya. Kemudian kadar estrogen yang tinggi juga meningkatkan. Dan kelainan metabolik atau kelainan organ kita terkait di liver dan ginjal, ini yang mempengaruhi clearance-nya juga terganggu, maka mungkin prolaktinnya juga akan meningkat, juga bisa saja terjadi. Ini jadi artinya pengamatan secara holistik tadi perlu diperhatikan. Gambar ini menceritakan tentang gejala yang timbul dan kaitannya dengan pleiotropik hormonnya tadi. Dia proses hiperprolaktin tadi berpengaruh bisa di hipotalamus terkait dengan fungsi reproduksinya tadi. Kalau yang pada laki-laki terutama ini ya, penurunan libido dengan mengaruhi limbik sistem. Kemudian sistem imunitas juga akan terganggu, ya, yang autoimun akan meningkat dan sebagainya. Sel T, sel B-nya juga terganggu. Serta ini yang utamanya, jadi produksi air susu ibu. Jadi keluhan galaktoris sering muncul pada kasus-kasus yang hiperprolaktin. Hati-hati ketidaksesuaian. Dan kita sering, karena prolaktin ini sangat tricky sekali dalam pemeriksaan menganalisa hasilnya dan sebagainya. Sering ini terjadi kalau di tingkat laboratorium pra-analitik sering. Jadi asal-asal misalnya banyak makan lemak, protein yang tinggi, stres, gangguan tidur yang kurang bagus, memeriksakan asal aja, tidak memperhatikan waktu, ini dampaknya dia akan tinggi. Padahal itu false negatif, false positif tapi sebetulnya sungguh enggak gitu ya. Nah, sedangkan yang analitik ini perlu di sisi laboratorium, alat itu juga berpengaruh karena sering terjadi ini kok tinggi, hasilnya nggak sesuai. Yang satunya lagi ada klinisnya kok nggak muncul. Itu juga ini perlu perkembangan saat ini di mana produk-produk alat atau equipment dari laboratorium tadi perlu diperhatikan sekali juga. Dan yang terakhir dengan validasi, saya kira laboratorium menyesuaikan yang terkait dengan satuan yang ada. Target treatment tadi saya nggak bahas secara dalam ya, karena Pak It sudah menyinggung bagaimana urean kapan dia dilakukan medisinal, kapan harus operasi pada kasus-kasus tertentu. Yang intinya objek treatment tadi kita berusaha mengembalikan karena jadi gangguan gonadal reproduksi sistem tadi, maka diupayakan menormalkan ini terkait dengan normal fertility-nya nanti tentunya. Ya, kalau ini kaitannya dengan si estrogen, progesteron dan sebagainya dan hormon-hormon seks lainnya.
Kemudian pencegahan osteoporosis tadi, semakin kita membiarkan ini, karena kasusnya biasanya lama, apalagi yang tumor itu yang lama dan sebagainya. Ini mesti diperhatikan. Serta bila yang ada tumor tadi, intinya tentunya mereduksi bahkan mangkat tumor tadi. Namun bila dengan medisinalis mampu mengatasi, sebetulnya tidak memerlukan terapi mudahan. Jadi mudahan ini perlu pertimbangan. Namun di mana gambaran ini menunjukkan adanya multidisiplin yang harus kita perhatikan. Saya kira itu mungkin Prof. Samsul sebagai prolog untuk kita. Saya kira sudah dipaparkan sekilas tapi cukup jelas, yaitu mulai dari pemeriksaan, dampak, dan terapi. Monggo, saya kira barangkali kalau ada pertanyaan bisa diajukan, boleh secara langsung atau monggo, silakan. Halo, belum ada pertanyaan? Belum, Prof, masih kosong. Barangkali saya pancing, baik untuk Pak Ason maupun untuk Pak Wiwit. Pertanyaan saya, apakah semua hiperprolaktinemia harus diterapi? Ini monggo, mana dulu Pak Wiwit dulu atau Pak Ason dulu? Ini untuk memancing pertanyaan, barangkali akan muncul pertanyaan baru. Ini pertanyaan yang superficial dalam artian praktis. Ya, monggo, silakan. Terima kasih, Prof. Mungkin izin Dr. Hasan, mungkin nanti ditambah Dr. Hasan ya. Jadi kalau yang saya baca, Prof, yang saya tahu bahwa pengobatan hiperprolaktin ini sebenarnya fokusnya adalah pada pasien, jadi pada keluhan pasien. Jadi bukan pada tingkat prolaktinnya sendiri, sehingga keluhan pasien ini yang harus diutamakan. Bahkan yang saya baca sendiri ada catatan khusus itu di Spearov itu, hiperprolaktinemia sendiri tidak menimbulkan risiko kesehatan tertentu. Itu statement yang ada. Kemudian kalau misalkan pasien datang dengan gangguan ovulasi, infertilitas, jadi kita fokus pengobatan di situ. Bagaimana kita menormalkan kadar prolaktin sampai terjadi ovulasi atau folikulitis yang baik. Jadi gangguan dari hiperprolaktin tadi terhadap fungsi reproduksi teratasi. Atau kalau kita melakukan terapi pada mereka yang proteinnya tinggi, sering ada pertanyaan, dok nanti diterapi sampai kapan? Kalau diberi terapi terlalu lama, tentu mungkin pasien compliance juga tidak terlalu bagus. Mungkin kalau diberi dengan golongan yang yang bromokriptin, treatmentnya adalah minum tiap hari. Nah mungkin bisa ganti dengan yang cabergoline, karena kalau dengan cabergoline bisa diberikan 1 atau 2 kali per minggu sampai nanti kadarnya normal, sekitar 2 tahun sampai normal baru kita coba untuk diturunkan secara perlahan. Memang mungkin ini tidak akan selalu mudah karena beberapa catatan menyebutkan setelah beberapa minggu bila ada kondisi hiperprolaktin dan pengobatannya dihentikan, ada catatan kemungkinan untuk kekambuhan juga ada. Nah ini yang mungkin perlu terapi jangka panjang, sehingga tadi mungkin statement yang pertama kali saya sampaikan adalah pengobatan pada hiperprolaktin ditujukan terutama khususnya pada keluhan pada pasien. Begitu mungkin Prof, mungkin Dr. Hasan akan menambah. Terima kasih. Silakan Dr. Hasan. Suaranya kok enggak dengar? Suaranya enggak kerungu. Saya mute ya, Prof. Maaf. Oh, ya sudah. Baik. Terima kasih. Saya kira yang disampaikan Pak Wi tadi betul. Jadi mungkin saya menggarisbawahi aja. Jadi sesungguhnya
tidak semua kasus ya, menurut kami pada hiperprolaktinemia itu memerlukan terapi. Karena keputusan untuk terapi atau mengobati itu sangat bergantung dari penyebab yang mendasari. Kemudian gejala yang dialami dari pasien itu ada enggak gitu ya. Karena nggak ada gejala, asimptomatik. Jadi kadang kita nggak periksa, jadi periksanya ada kebetulan saja itu bisa. Dan apakah resiko komplikasi jangka panjang daripada itu tadi yang perlu dipertimbangkan juga kaitan dengan osteoporosis dan sebagainya. Nah, sehingga kalau kita melihat hiperprolaktin tadi, kita harus mengevaluasi penyebab. Tadi saya juga menyantumkan bahwasannya secara fisiologis tadi bisa terjadi hiperprolaktin. Manusia orang stres gitu ya, gangguan tidur ya, pola makan yang banyak lipid dan protein yang tinggi, kemudian kausa hamil ya, itu saya kira itu hiperprolaktin semua. Atau ada yang menyebutkan kita melakukan manipulasi di payudara bahkan meningkatkan. Nah, hal-hal yang nomor satu dan obat ya, jangan lupa sering obat. Kita menggunakan obat-obat yang kaitannya dengan psikotropika itu memicu terjadinya hiperprolaktin. Nah, sehingga tadi yang saya sebutkan di gambaran laboratorik tadi, itu pra-analitik atau pra-pemeriksaan laboratorium itu mungkin sebaiknya diperhatikan juga. Ya, kaitan waktu dan sebagainya itu. Nah, kalau itu sudah tersingkirkan, maka ini sudah terlewatin. Karena di jurnal disebutkan sekitar 50% angka kesalahan dari pemeriksaan prolaktin tadi yang terjadi pada pra-analitik tadi. Artinya apa? Sehingga yang Prof. Samsul sampaikan tadi, hati-hati kalau hiperprolaktin itu apakah semua diobati? Enggak. Enggak kalau memang dia kausatifnya tidak penyebabnya secara jelas gitu. Kecuali dengan ada prolaktinoma, ya. Kecuali ada keluhan gejala tadi nyeri kepala yang kalau dari kita di fertilitas mengelompokkan apakah gejala reproduksi atau gejala yang non reproduksi. Gejala yang reproduksi misal kaitannya dengan adanya galatore, kemudian adanya kaitannya dengan infertility, oligomenore gitu ya. Karena disebutkan sekitar 9% itu kejadian galaktori dan oligomenore itu terjadi. Bahkan kalau ini bersamaan bisa kalau ada dua kasus yang dua gejala yang muncul ini bahkan disebut bisa sampai 50% lebih. Nah, artinya kalau sejawat sekalian menemukan suatu gejala dengan tanda hiperprolaktin, maka ini adalah saat yang tepat untuk treatmentnya tadi. Ya. Kemudian obat-obatan yang harus dihentikan dan sebagainya itu sebelumnya ya. Dan masih ada sebetulnya penyebab lain yang idiopatik. Jadi idiopatik itu masih tidak diketahui kejelasannya bagaimana. Nah, ini masih perlu diamati, diobservasi dampak-dampak berikutnya lagi. Kecuali hiperprolaktinema yang sangat tinggi. Nah, ini mesti perlu di di cross check ulang. Bahkan di tingkat laboratorium ini ada pengcross checkan ulang karena ada false positif jadi tinggi, tapi hati-hati. Kemudian ada yang gejalanya yang muncul tinggi, namun hasil laboratorium ini kok rendah. Nah, ini perlu di cross check ulang. Saya kira demikian, Prof. Ya, barangkali sudah muncul pertanyaan. Oke. Barangkali ini adalah ada pertanyaan yaitu apakah hiperprolaktinemia perlu intervensi pembedahan? Pertanyaan dari Dr. Ari Widiasa. Jadi apakah hiperprolaktinemia mesti harus dibedah? Monggo, siapa dulu Pak Wiwit, Pak Ason, monggo silakan. Oke. Terima kasih, Prof. Jadi kalau untuk lini pertama terapi sebenarnya tetap terapi medisinalis. Di sini kita berikan terapi seperti dopamin agonis. Bila kemudian ada kegagalan dengan terapi medisinalis atau mungkin tidak bisa mentoleransi efek samping dari terapi medisinalis, baru kemudian dilakukan terapi surgery. Bahkan kalau surgery masih tidak bisa juga dilakukan yang lini ketiga yaitu dilakukan radioterapi. Jadi itu mungkin. Terima kasih. Barangkali Pak Ason bisa nambahin. Yes, jadi betul. Yang utama sebetulnya kita memahami dulu kalau apa pembedahan. Artinya kalau
biasanya pembedahan yang dilakukan di sini pada kasus-kasus yang sifatnya adalah tumoral, gitu ya. Jadi pada kasus yang prolaktinoma, ini memang ada indikasi. Saya sebutkan di sini ada indikasi. Karena apa? Tidak semuanya, bukan harus gitu, bukan absolut indikasi, enggak. Karena pada prolaktinoma yang besar biasanya gitu, yang kemudian berdampak pada penekanan, termasuk bahkan ada hati-hati kalau kita di lapangan menjumpai nyeri kepala, gangguan penglihatan, ya, bahkan ada gangguan sampai pembauan dan sebagainya. Ini hati-hati. Ini proses tumor yang sifatnya terjadi penekanan di daerah adenoma atau apa namanya hipofise anterior tadi, itu akan berpengaruh. Atau produksi dari prolaktin sendiri dihasilkan karena tumor tadi. Nah, ini yang memang lini pertama awalnya itu bisa digunakan hampir semua pasti, ya, bahkan teman-teman bedah saraf menggunakan dopamin agonis tadi. Dan dilihat dengan respon. Apakah dengan digunakan dopamin agonis tadi respon klinisnya hilang gitu. Biasanya kita memeriksakan yang ditanyakan Dokter Ari tadi, kalau pembedahan kalau ada tumor tadi yang nilainya tinggi, tadi sebutkan antara 200 lebih, 1000 bahkan ada lebih dari 1000, ini berarti hati-hati itu. Ya. Kemudian kalau itu memang terjadi dan diberikan obat tadi, berespon bagaimana? Karena bisa mengukur dari penurunan. Bahkan penurunannya pun sampai seberapa cepat. Ya. Kalau penurunannya itu memang cepat, mungkin dia berarti dengan medisinalis berespon baik. Mungkin dia tidak terjadi suatu tumor. Makanya yang di laboratorium ada istilahnya gini, ada polyethylene glycol presipitasi. Itu dia memeriksa pada kasus yang prolaktinnya seolah-olah tinggi. Padahal sesungguhnya ada dari tingkat laboratorium tadi evaluasi tadi dengan PGA tadi, istilahnya PAG tadi, polyethylene glycol tadi, kemudian direcek ulang, ternyata recovery-nya tinggi. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sesungguhnya ini bukan sesuatu yang berprolaktin yang sungguhan. Nah, maka tadi hiperprolaktin tadi hati-hati di tingkat laboratorium juga ada false-nya. Maka sebaiknya kalau tinggi tadi kita wajib menanyakan ke laboratorium apakah sudah lakukan pemeriksaan PEG presipitasi atau apakah sudah diencerkan kalau seandainya false negatif. Ini dari sisi laboratorium. Sehingga kita sudah meyakinkan bahwasanya kadar prolaktin yang dipakai patokan tadi sudah betul untuk mengevaluasi treatmentnya kita, mengevaluasi apalagi di tingkat pembedahan tadi. Saya kira harusnya itu difahami dengan baik oleh teman-teman yang dari laboratorium patologi klinik. Untuk di terapi pembedahan, bila tadi disebutkan Pak Wi juga, kalau sudah diberikan obat tadi nggak respon, bahkan ada yang menyebutkan 6 bulan nggak respon, gitu. Nah, tapi lebih ditekankan lagi klinisnya. Kalau klinisnya akut, tekanan intrakranial atau kepala dari nyeri hebat, gangguan fisik yang hebat, maka dengan gambaran pemeriksaan MRI plus medikamentosa tadi bagaimana responnya dan dikombinasikan seperti yang saya katakan di akhir tadi, multidisiplin dengan teman bedah saraf untuk dikomunikasikan. Jadi itu tidak semua harus dilakukan pembedahan, itu ya demikian. Terima kasih. Ya, jadi garis saya kira sudah jelas Pak ya. Jadi tidak semuanya harus dibedah. Karena prolaktinoma pun itu bisa mengecil dengan medikamentosa. Itu saya kira. Oke. Ini ada pertanyaan lain. Nah, dari Dr. Endra Navaron, apa saja faktor pencetus terjadinya hiperprolaktinemia pada pria dan wanita dan bagaimana pencegahannya? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan sangat gamblang oleh Dr. Ason. Monggo, Pak Ason atau Pak Wiwit dulu dijelaskan secara singkat tapi jelas. Monggo. Jadi, ini saya Pak Wiwit ya? Atau Iya, Pak monggo Wiwit? Dok, silakan Dok. Ya. Jadi untuk pencetus dari prolaktin, otomatis kita melihat kausatif hiperprolaktinemia itu apa sebetulnya. Seperti saya katakan, kita membedakan patologis atau fisiologis dulu. Nah, yang fisiologis kan ada idiopatik ya mungkin nggak ketemu apa-apa yang lainnya ya.
Tapi perhatikan, dia pregnancy, postpartum, bahkan tidur yang lama menyebabkan naiknya prolaktin. Stres yang berkepanjangan, stres normal itu harus prolaktinnya normal. Tapi kalau stres yang berkepanjangan, akut atau kronis, muncul prolaktinnya. Pembedahan-pembedahan mayor, kalau dihubungkan ke arah stres juga bisa. Bahkan berhubungan itu juga meningkatkan kadar prolaktin, walaupun nggak patologis normal. Nah, jadi ini yang pemicu-pemicu ya. Jadi kalau ada yang patologis ditambah trigger ini malah meningkat. Kemudian dari kausatif tumornya sendiri. Nah, itu tumor berarti kausatifnya tumor. Kalau memang ada neoplasma di daerah hipofise tadi, termasuk ada batangnya, ada istilahnya stuck tumor. Jadi batang dari antara hipotalamus ke hipofise tadi dikatakan kalau ada stuck tumor di situ itu mengganggu, memicu. Kemudian ada penyakit-penyakit lain yang disebutkan bahwasanya Cushing syndrome atau tumor ya. Dan yang gangguan metabolik tadi memicunya hati-hati kalau ada orang sakit liver dan sakit ginjal, di mana yang liver itu gangguan metabolik untuk mengkliran dan renalnya atau ginjalnya tadi kalau harusnya dia dikeluarkan, diekskresikan, tapi kerusakan jadi beredar di dalam tubuh kita yang lama sehingga kadar prolaktinnya masih tetap tinggi. Ini hati-hati sebagai pemicu. Itu, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan secara sistematis, maka kita harus mengetahui dulu sebabnya itu di hipotalamus, di pituitary, atau sebab yang ekstra dari sumbu yang tadi. Jadi dalam melakukan tindakan patofisiologi ini sangat penting. Ya. Saya kira gitu, saya kira Pak Hasan ya. Iya, bro. Iya, bro. Ya, ada pertanyaan lagi? Belum ada pertanyaan lagi, barangkali ada tambahan dari... Ada, Prof. Pertanyaan Ya. ini, Prof. Dari Dr. Muhlisatus Soliha. Maaf. Ini, Prof. Maaf, mau tanya tanda-tanda hiperprolaktin dikatakan menjadi patologis dan apakah perlu diberikan obat terlebih dahulu jika pasien menyusui? Dokter, apakah di stop menyusui atau bagaimana? Apa jika USG mame ada tumor kurang dari 1 cm bisa diketahui? Monggo, silakan. Itu pertanyaannya. Oke, silakan langsung aja Pak Bibit. Ya mau jadi dulu ya Dokter Hasan, mungkin nanti ditampil lagi Dokter Hasan. Ya, monggo Pak Hasan. Maaf, mau tanya, tanda hiperprolaktin dikatakan menjadi patologis. Tanda hiperprolaktin itu patologis ada dua sebenarnya dari sisi immunoassay-nya. Kita periksa dari kadar prolaktin, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Hasan, bila kadarnya di atas 25. Cuma tetap harus hati-hati kalau kadarnya itu peningkatannya hanya sedikit, mungkin 25 sampai 40 itu kita harus hati-hati, mungkin perlu cross check lagi. Dan kemudian dari tanda-tanda klinis keluhan, misalkan adanya galaktorea atau tadi yang sudah sempat disampaikan juga didiskusikan juga tadi ada keluhan gangguan penglihatan. Jadi di situ kemudian ada tumor yang dari prolaktinoma yang menekan stalknya tadi atau chiasma optikum. Kemudian apakah perlu diberikan obat terlebih dahulu? Tetap perlu dilakukan pemeriksaan sebelumnya apakah terjadi peningkatan kadar prolaktin. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika pasien menyusui, dokter apakah di stop menyusui atau bagaimana? Kalau menyusui, prolaktin pasti akan meningkat mestinya. Tadi di awal-awal juga disampaikan bahwa pengobatan pada hiperprolaktinemia itu berdasarkan atau diprioritaskan pada keluhan pada pasien. Apabila pasien misalnya mempunyai tumor pada kelenjar hipofise anterior yang laktotrop itu ya istilahnya, atau prolaktinemia yang kemudian menyebabkan penekanan pada chiasma optikum atau stalk, mungkin ya kita perlu berikan pengobatan. Tapi kalau misalkan tidak ada keluhan-keluhan lain, ini diperlukan untuk menyusui. Jadi ya mungkin sekali lagi
mungkin perlu kebijakan di situ. Kalau tidak ada keluhan, tidak kita berikan pengobatan. Kemudian, apa jika USG mami ada tumor kurang dari 1 cm bisa diketahui? Kalau pertanyaan yang terakhir ini mungkin saya belum jawab, karena saya tidak pernah melakukan USG pada berikut. Mungkin jawaban dari saya, Dr. Hasan mungkin bisa nambah. Iya, Kan. iya, baik. Terima kasih Pak Wid. Ini saya pertanyaannya agak bingung juga ini. Kalau nggak salah nomor 1 itu mungkin yang saya tangkep ya. Apakah perlu diberikan obat terlebih dahulu jika pasien menyusui? Apakah di stop menyusui atau bagaimana? Oh, jadi mungkin ini yang saya tangkap gini. Ada orang beranggapan hiperprolaktin karena menyusui. Jadi ini harus dibedakan. Nomor 1 orang menyusui sendiri itu prolaktinnya naik gitu. Gitu. Nah, kalau saya menjawabnya dari ada jurnal yang menulis apakah orang hamil dengan riwayat hiperprolaktin, ya ini saya kasih contoh nih. Jadi riwayat sebelumnya dia hiperprolaktin, kemudian berhasil hamil dalam treatment dan prolaktinnya meningkat, kan meningkatnya kita mesti waspada. Ini karena hiperprolaktin yang kemarin atau karena kehamilannya dia meningkat. Ya. Jadi kalau kita melihat kadarnya level peningkatannya itu sesuai dengan trimester kehamilannya, karena ada kadar-kadarnya itu persis beta-C dan sebagainya itu, maka kita tidak tergesa-gesa terapi prolaktin tadi. Ya, jadi itu dibiarkan saja kehamilannya tadi, hanya dimonitor trimesteran. Contoh sambil contoh pada kasus-kasus yang tumor itu ada satu case jurnal itu tentang tumor otak dengan hiperprolaktinemia, kemudian dia di treatment membaik hamil. Itu bagaimana? Jadi tanpa digunakan pengobatan bromokriptin, gabergulin, di mana obat-obat dopamin agonis tadi juga berkontraindikasi pada kehamilan. Namun yang perhatikan dia evaluasi klinisnya terhadap keluhan terhadap di otak tadi. Sedangkan kalau yang bersifat di darah tadi, peningkatannya nggak tinggi, maka itu sebetulnya saya sebutkan tadi, di desi 2 sel dan sebagainya itu juga menghasilkan prolaktin. Maka diikutin saja. Nah, kalau pada proses menyusui bagaimana? Kalau proses menyusui, dia hiperprolaktin wajar, karena ASI-nya juga akan meningkat. Kecuali proses menyusui tadi diikuti dengan keluhan yang lain, nyeri kepala, gangguan visus, dan sebagainya. Itu harus di-walk up. Di walk up-nya berarti dia ada produk yang melebihi dari itu, yang kausatifnya tidak karena menyusui. Karena menyusui tadi fisiologis. Ya. Jadi itu mungkin dokter Mukhlisatus ya. Saya lihat tadi yang kita nggak usah membingungkan di itu ya. Kemudian yang kedua tentang USG tadi nggak ada hubungannya. Jadi rata-rata tumor mama, CA mama dan sebagainya ya, sejauh ini memang ada seperti yang saya katakan metastase tapi tidak sehebat untuk dampak ke prolaktinoma atau prolaktinemia tadi. Begitu. Terima kasih. Ya, jadi saya kira dasar-dasar patofisiologinya harus dikuasai. Karena hiperprolaktin ini sebabnya banyak. Bukan banyak, banyak soro. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali. Jangan serampangan. Semuanya operasi, semua diobati nanti dulu. Jadi kita harus hati-hati. Inilah gunanya tadi Dr. Ason sangat bagus membuat suatu slide bahwa hiperprolaktin ini sebabnya apa? Agak putus-putus Prof. Samsul. Dari atas, dari kiri. Ya, jadi kita harus hati-hati sekali. Patofisiologinya harus tidak boleh dipukul rata, tidak boleh disamaratakan. Itu barangkali tambahan dari saya. Barangkali ada pertanyaan lagi. Ada Prof, ada 2 lagi itu Prof. Ya, sebentar ini. Selamat pagi Prof. Dan Dokter izin bertanya, jika ada pasien dengan ibu hamil menunjukkan preeklamsi tensi dan setelah pemberian terapi sama dengan gejala dan
tanda hiper dan dicek kadarnya sangat tinggi, apa yang bisa disebabkan karena efek obat hipertensinya atau karena faktor hormon saja? Dan tata laksana untuk pasien ibu hamil dengan hiperprolaktinemia dengan preeklamsia bagaimana? Monggo Pak Dokter Wiwit sama Dokter Ason, mana yang dulu terserah. Oke, mulai Pak Wid ya. Ya, monggo Dok. Jadi ini salah satu contoh trigger yang buat disampaikan tadi yang memicu hiperprolaktin. Ini bagus, contohnya metildopa, kemudian ada apa namanya domperidon, kemudian ada metoclopramid. Ini hati-hati. Kemudian ada SSRI apa yang kausa psikotropika. Jadi kalau sejawat menghadapi pasien-pasien misalnya konsultan psikiatri dengan ini, terus kemudian ada dilalah diperiksakan prolaktinnya positif, gitu ya. Itu maka hati-hati. Makanya yang saya katakan contoh satu slide saya tentang evaluasi laboratorium tadi, hentikan sebetulnya semua itu, baru akan kita tahu kadar prolaktinnya bagaimana. Ya, kalau seandainya kadar prolaktinnya tadi normal, oh ini berarti pemicu dari obat ini tadi. Yang biasanya, yang kausatif yang dari obat tadi yang tidak terlalu kronis lama tadi, itu biasanya akan membaik sebentar juga akan membaik. Gitu. Nah, kalau yang sifatnya akut tadi, yang bahaya itu perlu diperhatikan, apakah hiperprolaktinnya perlu ditreatment dan sebagainya itu, kalau dia menimbulkan keluhan yang hebat. Contohnya misalnya apa namanya nyeri kepala, terutama memang daerah nyeri kepala otak itu sering jadikan permasalahan. Jangan kalau ada nyeri kepala jangan tinggalkan prolaktin yang tinggi, apalagi diikutin ke bawah gangguan nasal dekongestan, kemudian mual muntah hebat. Kalau ke bawah lagi galakturi, ke bawah lagi gangguan haid, oligomenorrhea bahkan sampai amenorrhea. Ya. Apalagi kalau deteksi osteoporosisnya kelihatan secara apa namanya tidak sengaja, maka hal ini harus dipikirkan. Nah, sedangkan kalau obat-obat yang demikian, kalau dia mendasari apa namanya hiperprolaktin, maka dihindarkan. Contoh pada orang post abortus diberikan obat-obatan apa namanya supaya nggak dikasih bromokriptin, tapi diberikan obat-obat yang memicu terjadinya prolaktinemi. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Jadi pemilihan kayak obat-obat mual muntah tadi itu memicu men-trigger prolaktinnya naik. Jadi ini dipilihkan preparat yang lain. Kemudian hipertensi juga tidak semua obat hipertensi memicu prolaktin, tapi dipilihkan preparat yang lain. Kalau seandainya kita menghindari adanya prolaktin yang tinggi, contoh post abortus tadi, memberikan bromokriptin tapi diberikan obat yang memicu prolaktin, itu kan sama aja nanti, gitu ya. Nah, saya kira penata laksanaan kalau yang diberi eklamsi dan sebagainya itu dalam tahapan yang sifatnya pendek, di mana hiperprolaktin tidak banyak berpengaruh di sana. Gitu. Dan seandainya dia lahir dengan melahir di terminasi eklamsi dan sebagainya, fungsi laktasi memang diperlukan. Nah, jadi kita memang betul-betul harus menguasai betul ini di mana titiknya gitu. Kita harus menambah atau mengurangi gitu. Terima kasih Ya, Dr. Indra. saya kira cukup jelas. Saya kira Pak Wiwit mau nambahi. Sampun, Bro. Kalau yang ini kan ada nifedipin. Kalau nifedipin tidak menyebabkan ini, Bro, peningkatan prolaktin. Hanya metildopanya aja kalau dilihat dari pertanyaannya. Ya, monggo. Ada pertanyaan lagi? Sehubungan kasus infertilitas, apakah boleh kita memberikan obat untuk menurunkan hiperprolaktin bersamaan dengan induksi ovulasi atau kita harus menunggu kadar prolaktinnya normal? Terima kasih dari Dr. Vita Maya. Monggo, silakan. Baik. Pak Dokter, terserah mana yang dulu, Pak Wiwit apa Pak Ason? Monggo. Silakan. Monggo, Pak Wiwit. Oh, okay. Monggo, boleh Dok, saya. Kalau kita tadi di slide terakhir saya itu kan konsensus di Ferry tentang penanganan infertilitas. Kalau kita yakin bahwa gangguan ovulasi atau gangguan infertilitas yang diakibatkan oleh terjadinya gangguan hiperprolaktin, terapinya diberikan dopamin agonis. Jadi tidak serta-merta kita lakukan untuk induksi atau stimulasi. Karena dengan
dengan terjadinya hiperprolaktin akan terjadi gangguan ovulasi, sehingga tidak perlu kita induksi. Nanti ketika prolaktin sudah normal, ovulasi akan terjadi secara baik lagi. Beda kalau kita kalau kemudian ada stimulasi, mungkin kita tambahkan dengan obat-obat seperti apa, golongan citra dan sebagainya. Baik. Itu dari saya, Prof. Silakan Pak Ason nambahi. Ya, jadi menarik ya. Ini Dr. Vita Maya ini di Gresik ya. Jadi infertilitas untuk kasus-kasus induksi ovulasi. Tadi betul di slide-nya Pak Wit disebutkan juga. Jadi kadang ada yang menyebutkan bahwa penggunaan dopamin agonis itu dipakai sebagai istilahnya induksi. Ya, sebetulnya induksi untuk apa? Ya, sebetulnya dia itu karena gangguan ovulasinya karena hiperprolaktin. Nah, sebetulnya itu jadi diartikan sebagai induksi. Sebetulnya treatment hiperprolaktinemi gitu ya. Nah, apakah boleh? Apakah harus menunggu sampai normal banget dan sebagainya? Kita tahu batasannya. Kalau seandainya hiperprolaktinemia tadi tinggi, maka itu ditreatment dulu. Karena ini kadarnya tinggi, tidak usah dibarengkan. Ya, kadang yang bisa diberikan itu pada kondisi yang hampir-hampir membaik. Kemudian apakah kita boleh melakukan induksi? Bisa. Bahkan disebutkan, tapi pilihannya jangan menggunakan cabergoline. Karena di report itu dikatakan penggunaan bromokriptin itu yang masih bisa diterima. Tapi begitu hamil stop, dikatakan gitu. Begitu hamil stop. Ya. Persis kalau kayak kita menggunakan resistensi insulin, penggunaan DLBS juga gitu. Kita memberikan pengobatan resistensi insulin pada saat dia hamil stop DLBS-nya. Berbeda dengan kelompok metformin. Ya, kelompok metformin boleh lanjut. Nah, karena ada reportnya, itu persis demikian. Jadi golongan dopamin agonis walaupun tadi cabergoline itu lebih baik, ya, efek long acting, ya, daya kerjanya terus ke reseptor D2-nya lebih kuat, ya. Nah, namun kalau untuk kehamilan disarankan di report penggunaan bromokriptin, ya. Jadi itu, jadi tidak induksinya bukan murni tapi sebagai treatment hiperprolaktinemianya. Terima kasih, Dr. Ya, saya kira cukup jelas. Barangkali ada pertanyaan lagi, masih ada waktu 10 menit. Oh, tidak ada pertanyaan. Jadi, apakah sudah jelas? Ada yang mau tanya lagi langsung, monggo. Jadi, hiperprolaktinemia itu sangat penting untuk memahami patofisiologinya. Sehingga dengan memahami patofisiologinya, kita bisa mengerti atau memahami dampak yang ditimbulkan, lalu kita merencanakan terapinya bagaimana. Apa tujuan terapi tersebut? Itu harus. Pertanyaan saya barangkali Pak Ason atau Pak Wiwit, adakah batas bawah dari prolaktin untuk diterapi? Ya. Atau apakah prolaktin ini dampaknya hanya pada sentral atau juga di perifer, di ovarium? Monggo, silakan. Ya, baik Prof. Mengenai yang belakang tadi. Jadi intinya dia berdampak di perifer apa enggak? Iya, karena ada dikatakan reseptor B2 itu bisa terjadi di perifer. Maka hati-hati prolaktin itu bisa berdampak maka dia disebutkan sebagai pleiotropik, hormon yang di mana-mana bisa menimbulkan masalah. Masalah ataupun mempengaruhi efek ya, termasuk metabolik, imunologi gitu dia. Kemudian bahkan di proses tulang juga. Nah, jadi ini dampak prolaktin. Jadi hati-hati. Cuman dia tidak sangat muncul banget pada seperti kasus-kasus yang hormonal yang lain ya. Nah, itu dari sisi efek targetnya. Kemudian yang Prof. Samsul sampaikan tadi terkait kadar berapa. Nah, ini nggak ada patokan yang khusus, tapi sebagai ilustrasi aja, mungkin dari sini sejawat bisa memakai sebagai patokan, nah, tolok ukur.
di antaranya. Bila kita melakukan pemeriksaan prolaktin, itu sering, kalau prolaktin itu cuman kita memeriksakan pada kasus misalnya mau IVF, pada kasus sebetulnya aminuria sekunder yang lama. Namun sesungguhnya kadang yang ada yang asimptomatik tidak terperiksakan. Ya. Bahkan sekarang kalau saya pada pasien-pasien yang PCO itu saya periksakan karena ternyata ada kadang 30% dia terjadi hiperprolaktinemi pada kasus PCO itu. Nah, itu jadi salah satu juga sebagai marker kita, jangan-jangan faktornya lain kan, kita tahu perangannya PCO juga banyak gitu. Nah, mengenai kadar tadi kita bagi 3, ada di satu jurnal itu menyebutkan membaginya antara kurang dari 20 dan lebih dari 190 atau 200 gitu ya. Nah, di mana di antara 20 dan 200 ini masih ada tanda tanya. Jadi sebetulnya kalau laboratorium tadi diperiksa tempat yang bagus, jadi saya bukan menyarankan sebetulnya pemeriksaannya itu di tempat yang baik. Saya ambil contoh aja, bukan saya mengecilkan yang lain ya. Karena ada efek hook pada pemeriksaan prolaktin evaluasi tadi. Hook efek itu bagaimana? Sesungguhnya karena ini pemeriksaannya adanya reaksi antigen antibodi prolaktin tadi. Kalau dia pada kondisi jenuh, ya prolaktinnya tinggi, kemudian antibodinya yang kepakai itu semua, maka gambarannya dia itu berada di kisaran 20 sampai 200-an tadi. Nah, di 20 sampai 200-an tadi, ini hati-hati. Sesungguhnya dia kok rendah, padahal klinisnya berat. Ini wajib sejawat menanyakan, ini apakah sudah dilakukan pengenceran? Nah, itu yang katakan hook effect itu di situ. Jadi kadar aglutinasi dari kejenuhan antibodi antigen reaksi tadi, itu kalau dilakukan dilusi, itu maka akan real munculnya. Munculnya betul-betul di antara 20 atau memang lebih tinggi. Nah, kalau ternyata lebih tinggi, ya itu berarti disebut yang hook effect tadi. Sesungguhnya ini treatmentnya kadang kita melihatnya hanya yang kecil tadi. Jadi nggak apa-apa ditanyakan. Nah, kenapa saya bilang ke laboratorium yang ber-ISO akreditasi bagus? Tidak semua. Itu saya baca-baca ternyata hanya punyanya EBET. Jadi EBET itu ada punya alat gitu ya. Yang diproduk di Indonesia tidak pada semua tempat ada gitu. Di Surabaya pada kelompok 4 besar laboratorium itu baru punya. Yang lainnya masih belum. Jadi tidak ada otomatis alat tadi melakukan hemodilusi atau melakukan pengenceran tadi untuk mendapatkan real dari kadar tadi. Nah, kalau kita berbicara real kadar, maka hati-hati pada yang 25 sampai 200 tadi. Kalau yang 200 bermasalah lagi ada 2. Apakah dia kelompok adenoma atau tumor yang makro adenoma tadi, atau yang makro prolaktinemia. Nah, ini hati-hati. Ada kata-kata makroprolaktinemia di mana struktur dari prolaktin itu ada 3, di mana prolaktin yang strukturnya yang besar tadi, ini yang disebut makroprolaktinemia. Kalau kadarnya itu tinggi, dia ternyata bukan seolah-olah dia ada tumor, padahal sebetulnya bukan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, di tingkat laboratorium harus dia melakukan PEG. Nah, maka sejawat juga bisa memintakan pada posisi yang rendah dengan klinis yang tinggi, artinya false negatif tadi, harus diperiksakan, tanyakan ke laboratorium ulang, atau mendapatkan teori yang tinggi tadi, hati-hati. Kadang dilakukan MRI, foto, dan sebagainya, yang sifatnya memboroskan biaya, padahal ini adalah makroprolaktinemia. Mungkin itu sebagai... Barangkali Pak Ason nambahin, apakah ada kaitan ya, Pak, bentuk molekul ini dengan produksi ASI? Ya, Monggo, silakan. Ya. Betul. Jadi oh iya, saya masih tas dulu sebenarnya. Jadi, Prof, teman-teman sekalian, itu kita mengenal tiga tipe struktur utama yang pada prolaktin tadi. Satu, dia monomer. Monomer itu yang biasa, sebetulnya 65%, 80% yang diperiksa itu saat ini itu. Namun ada karena tadi yang agak kejenuhan, HCT-nya terlalu pekat gitu ya, sehingga dia membentuk dimer. Ini masih ditolerable. Namun hati-hati pada kelompok yang ketiga struktur tadi, kalau dia menjadikan makroprolaktin tadi.
Nah, makroprolaktin itu apa? Dimer tadi maka disebut dia big prolaktin. Jadi gabungan dari itu semua. Nah, ini istilahnya menggumpal apa namanya presipitasi tadi banyak tadi, ini yang memberikan dampak seolah-olah loh, ini yang besar tapi terbaca kecil kok tidak memunculkan galaktore. Sedangkan ini yang kecil memunculkan galaktore. Nah, maka itulah yang disebut hook effect atau dengan nanti pemeriksaan perlunya apa namanya tindakan presipitasi polyethylene glycol. Saya kira di laboratorium nanti akan tahu. Ini nggak sesuai. Misalnya sejawat menulis ini nggak sesuai ini klinis sama gambaran ini. Nah, dia akan melakukan tindakan itu. Sehingga hati-hati pemeriksaan istilahnya kalau Prof. Samsul dulu saya ingat dulu ngajarin saya prolaktin itu hati-hati bio-EC ya kan apa namanya apakah yang dilihat biologi efeknya atau apa namanya yang murni diperiksa. Kalau Pak Prof. Samsul saya ingat juga mengajarkan tentang kalau mengisi bahan bakar tadi ya kan hati-hati kalau sepertinya kita seolah-olah dapat 1 liter padahal bahan efektifnya cuma kurang dari itu. Nah, itulah dikatakan hook effect atau PIG presipitat pada pemeriksaan prolaktin. Demikian Prof. Matur nuwun. Karena tadi saya disebut sebagai contoh, kalau kita ngisi Petralite, Ya, Pak. ngisi Petramax, sama ngisi apa ya, Petramax Plus ya, Ya, sama-sama 1 liter, regane kok bedanya adoh. Karena bahan bakunya lain, kemampuan energinya beda. Itulah salah satu contoh gampang di lapangan. Barangkali nambah aja Pak Hason. iya Prof. Nggih. Barangkali Pak Wiwit ada yang nambahin. Oke, baik. Tadi sudah lengkap sekali dijelaskan oleh Dr. Ahsan, Prof. Mungkin hanya sedikit saja mungkin ya terkait yang tadi batas bawah. Selama ini saya belum pernah membaca ada batas bawah nggak ada dari prolaktin. Tapi yang perlu kita cermati adalah normalnya ini hipofisis ini selalu memproduksi prolaktin. Berbeda dengan sel-sel yang lain. Jadi dari hipotalamus itu mengeluarkan hormon yang memacu produksi atau sekresi dari sel-sel di hipofisis baik antero atau posterior, kecuali untuk yang lakotrof ini yang memproduksi prolaktin. Hipotalamus justru memproduksi hormon yang berusaha menekan produksinya dengan dopamin tadi. Kemudian dampak-dampaknya tadi Prof mungkin saya nyambi mungkin yang terkait dengan ovulasi atau kesuburan atau gangguan haid yang pernah saya baca, Prof juga sempat menyampaikan juga kalau terjadi peningkatan prolaktin pada kadar yang belum terlalu tinggi, biasanya disebut 25-50 akan mulai memberi dampak gangguan pada folikulogenesis. Di sini akan menyebabkan defek vasoluteal akibat fase folikulernya yang jelek. Apabila lebih dari 50 sampai 100 mulai akan terjadi keluhan oligomenorea. Sedangkan bila di atas 100 akan menyebabkan aminorea. Baik, itu mungkin dari saya, Prof. Terima kasih. Saya kira tidak ada pertanyaan lagi. Barangkali Pak Hason atau Pak Wiwit mau menutup dengan pesan jelas, singkat. Ya, mungkin Pak Wiwit dulu ya. Monggo Pak Wiwit, silakan. Ada yang perlu dianukan. Mungkin kalau dari saya hati-hati terhadap keluhan-keluhan yang ada pada pasien. Kita harus memahami tentang bagaimana mekanisme terjadi seperti disampaikan Prof. Samsul, patofisiologinya itu perlu kita pahami sehingga kita tidak secara sembarangan melakukan terapi khususnya pada pasien-pasien yang kita kira hiperprolaktin atau datang dengan gangguan ovulasi atau bahkan dengan amiloresponden. Kita perlu mengetahui penyebabnya di sini sehingga terapi bisa dilakukan dengan jitu sesuai dengan penyebab dari keluhan yang pasien alami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya mungkin menambahkan ke teman-teman, saya sharing ya. Jadi kaitannya dengan prolaktin dan hiperprolaktin. Biasanya kita berangkat dari gejala dan berangkat dari hasil pemeriksaan. Nah, kadang tidak semua pasien yang asimptomatik diperiksakan. Jadi kadang-kadang muncul
pas karena screening jadi kena ya, dapat ya. Nah, jadi dibagi dua, ada gejala dengan positif atau dengan tidak ada gejala dengan positif. Kalau ada gejala dengan positif, otomatis sudah di treatment. Ya, treatmentnya kita nyarankan penggunaan bromokriptin atau cabergoline. Yang sifatnya cabergoline apa? Biasanya kalau prolaktinnya tinggi, maka gunakan cabergoline karena dia long acting, ya, kemudian dan kuat ikatannya, ya, dan dapat lebih hemat kepada pasien itu tadi. Kemudian yang kedua, kalau yang asimptomatik, tidak semua asimptomatik diterapi. Kita lihat juga, satu dengan kadar prolaktinnya, kedua dari hasil pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan di laboratorium, perhatikan juga, di laboratorium kita harus selalu memperhatikan persiapan kalau kita memeriksakan seseorang dengan prolaktin. Harus tidur cukup, puasa, dan dilakukan pagi. Kalau malam pasti tinggi. Ya. Dengan tidur cukup, makan tidak boleh protein lemak yang tinggi karena mengacaukan hasil, karena pembacaannya juga akan memunculkan nilai yang tinggi juga. Nah, yang terakhir, bahwasanya hati-hati prolaktin dari kadar yang Pak Wid sampaikan tadi, ternyata pada prolaktin kadar rendah, kita terlalu berlebihan mentreatment, itu juga memberikan efek metabolik yang jelek. Jadi kadar yang atas itu, ya ini termasuk kesalahan post analisa dari laboratorium. Hati-hati pada ada yang pakai patokan 20 atau 25. Jadi perhatikan dari laboratorium memakai marker yang mana. Yang bawah kisarannya di 7. Kalau dia bawah, sangat bawah sekali, di metabolik, terutama yang saya baca banyak itu di diabetes, itu akan memberatkan kondisi hiperprolaktinemi tadi terhadap kasusnya tadi. Jadi sesungguhnya prolaktin ini gampang susah, saya kalau kita memperhatikan, jadi perlu analisa yang dalam, dan khususnya pada kasus-kasus yang perlu diterapi dan tidak. Untuk infertility adalah kasus yang banyak, maka menjaga pada kondisi zona yang normal, ada yang disebut gladizone atau apa ya, maaf saya. Jadi istilahnya si jurnal tadi menyebutkan hati-hati, ini sangat presisi terhadap zona tadi. Dia di luar zona itu akan mengganggu terutama kasus reproduksi. Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih penjelasannya. Saya nambahkan saja satu, tidak hanya infertilitas, RPL itu juga merupakan indikasi untuk melakukan pemeriksaan prolaktin. Karena RPL RPL itu apa? Recurrent pregnancy loss. Itu kita harus evaluasi sehingga kita jangan sampai kelewatan. Saya kira waktunya sudah habis dan sudah tidak ada pertanyaan lagi saya kira. Terima kasih Dr. Ason, terima kasih Dr. Wiwit, terima kasih Dr. Tio atas bantuannya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas perhatian dan respon pada hadirin semuanya. Terima kasih kepada Prof. Samsul, kepada Dr. Ason, kepada Dr. Wiwit. Semoga ilmunya yang kita dapatkan dapat diaplikasikan dalam praktik klinis sehari-hari. Dan juga saya bantu himbau untuk para peserta untuk memperhatikan halaman pelataran sehat di masing-masing setelah kegiatan tas selesai. Saya Tio, mewakili Dr. Seto dan Dr. Pandu, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kegiatan tanya apa saja yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Prof. Dr.